Kalau kita ambil contoh saudara-saudara, Onesimus itu budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Kerja tidak kuat di situ, bangun lari, kena tangkap, masuk penjara. Paulus injili dia, terima Tuhan. Setelah diterima Yesus, Paulus bilang kembali ke Filemon, dia bilang tidak bisa. Kalau saya pulang saya susah nanti di sana. Oh tidak, saya tulis surat dulu. Paulus menulis surat. Filemon, yang pulang ini bukan hamba, yang pulang ini orang merdeka, yang pulang bukan budak, yang pulang ini saudara kita yang kekasih. Ketika mereka berjumpa, Filemon panggil Onesimus, mereka makan bersama-sama. Orang-orang heran, bagaimana satu orang Tuhan bisa menyambut budak yang melarikan diri, mereka bisa makan sehidangan. Lantas orang menjawab, mereka berdua menjawab, Tuhan kami mengajarkan kepada kami hal itu. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan ingin mencari tahu Tuhan macam apa yang berani membuat satu orang yang berkedudukan tinggi menyambut orang-orang yang rendah. Saudara lihat, dalam kerendahan yang besar itulah orang bisa membangun sebuah persaudaraan. Ini tantangan kita. Dengan tinggi hati tidak bisa, saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar dari firman Tuhan, sungguh-sungguh biar itu menjadi waktu terbaik buat kami. Kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Pembacaannya terambil dari surat pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saya menyapa semua yang mengikuti ini secara virtual di rumah juga. Shalom. Selamat sore, selamat malam buat kita semua. Saudara-saudara, secara kasat mata Natal itu enak untuk ditonton. Secara kasat mata Natal enak untuk ditonton. Kisah pertama Natal itu menarik. Ada bintang berekor jalan-jalan begitu. Dilihat kan enak. Ada paduan suara yang menyanyi dengan luar biasa. Paduan suara malaikat. Kalau malaikat itu kita identikan dengan manusia, laki-laki pasti ganteng, perempuan pasti cantik, pakaiannya bagus, suaranya bagus. Tapi menyanyi di mana? Hutan. Dengan penampilan yang terbaik itu mereka menyanyi di hutan. Kisah ini tidak bisa dilepaskan dengan kisah dalam Kejadian pasal 4. Di padang belantara, di mana kakak adik itu mesti saling berbagi kasih, saling memperhatikan. Justru di padang itu Kain tega membunuh adiknya Habel. Maka kisah yang luar biasa ini dalam kisah Natal sesungguhnya ingin mengembalikan persaudaraan itu. Yang tadi penuh dengan amarah yang meluap-luap itu. Sekarang oleh karena peristiwa Natal itu mereka harus menjadi satu kembali. Karena itu dimulai dari sana. Itu bukan soal penampilan. Saya tidak tahu di Jakarta, di daerah kami itu kadang-kadang. Dulu sebelum COVID itu kalau ada paduan suara, vokal grup, duet, solo. Ada ibadah-ibadah yang kami tanya. Ada yang nyanyi, mereka bilang tidak ada. Itu kalau acara biasa. Tapi kalau pas acara-acara besar itu kan banyak orang hadir. Semua mau menyanyi. Solo juga dia, duet juga dia, paduan suara juga dia, vokal grup juga dia. Itu semua dia dapat habis sudah. Di sini ada begitu kan? Ada juga. Itu namanya karunia bahkan puji itu namanya itu. Saudara-saudara, secara kasat mata Natal itu enak untuk ditonton. Tapi saudara, Natal itu bukan tontonan. Natal bukan tontonan. Natal itu adalah sebuah tuntunan. Tuntunan untuk apa? Tuntunan untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi orang merayakan sebuah Natal dalam tuntunan berjumpa dengan bayi Natal, dan kemudian terjadi pemulihan relasi antara dirinya dengan Tuhan. Kalau kita tidak sampai di situ, maka Natal itu hanya sebuah tontonan. Saya lihat tadi kan bagus-bagus. Yang mulai dari masuk, banyak sekali yang bagus.
Tapi kalau tidak menjadi tuntunan kita berjumpa dengan Tuhan, Natal hanya sebuah tontonan biasa. Dan orang lain mungkin bisa merayakan dengan tontonan yang lebih meriah dan lebih heboh dari kita. Cukup sampai di situ? Tidak, saudara. Dia tambah lagi. Natal itu sekaligus menjadi sebuah tantangan bagi kita. Natal bukan tontonan, dia tuntunan. Tetapi sekaligus menjadi tantangan bagi kita. Supaya setiap orang yang merayakan Natal hari ini dan seterusnya menjawab tantangan yang sementara dihadapinya. Tantangan kita hari ini apa? Ya tema ini tantangan kita. Tema kita mengatakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini tantangan. Supaya setiap kita yang hari ini merayakan Natal, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ini secara virtual, tantangan ini mesti dijawab karena kita dituntun berjumpa dengan bayi Natal itu. Dan harusnya ketika kita pulang, harusnya sudah aman-aman. Saya tidak tahu di sini relasinya seperti apa. Tapi mestinya suami istri sudah aman, orang tua anak aman, mantu dan mertua aman. Nah itu bagus. Ipar-ipar juga aman. Kadang-kadang di perayaan Natal itu kesempatan bagi ipar-ipar untuk saling bersaing. Itu mengerikan itu. Ada yang pakai gading penuh di sini, separuh pakai kura-kura penuh di sini. Wih, luar biasa itu. Tapi harusnya sudah semakin aman. Pembacaan ini sebuah refleksi yang luar biasa bagi kita, saudara. Pertama Petrus pasal 1 ayat 22. Bahwa sebenarnya surat Petrus ini ditulis setelah kota Roma dibakar. Yang menarik dari peristiwa itu sebenarnya adalah kemudian orang Kristen dituduh sebagai yang membakar itu. Penganiayaan bagi jemaat mula-mula dimulai di sana. Karena itu surat Petrus ini ditulis saudara-saudara untuk menguatkan orang-orang jemaat-jemaat kecil yang ada di Asia itu. Mereka harus dikuatkan di sana. Kenapa? Mereka jadi korban fitnah. Memang membangun sebuah persaudaraan dengan fitnah itu kan tidak mungkin. Karena di dalam fitnah itu pasti ada iri hati dan seterusnya. Bagaimana kita mengembangkan sebuah persaudaraan dengan iri hati, dengan fitnah? Saudara tahu arti kata iri hati? Iri hati itu kira-kira begini. Lebih baik saya rugi, asal engkau rugi lebih banyak daripada saya untung, tapi engkau untung lebih banyak. Saya pakai contoh saja. Ada dua orang yang biasa iri hati, mereka berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka suka iri hati, Tuhan utus malaikat. Malaikat bicara dengan mereka. Malaikat bilang begini, kamu dua kan tukang iri hati. Maka Tuhan bilang hanya satu yang boleh berdoa. Tetapi yang berdoa itu kalau dia minta apa, yang tidak berdoa itu akan dapat 2 kali lipat. Contoh, kalau yang berdoa itu minta motor 1, maka yang tidak berdoa itu akan dapat 2. Siapakah di antara saudara berdua yang berdoa? Dua-dua tidak berani. Ini bahaya ini. Kalau saya minta 1 dia dapat 2. Akhirnya mereka harus diundi. Waktu diundi, saya yang dapat kesempatan meminta. Ini bermasalah buat saya. Saya dengan Pak Victor sekarang kami 2. Lalu saya diminta untuk meminta. Berdoa minta pada Tuhan. Saya pusing. Kalau saya minta kaya Pak Victor lebih kaya, saya pusing nanti. Akhirnya saya berdoa, sudah Tuhan, kasih saya mata buta 1. Kalau saya mata buta 1, Pak Victor buta berapa? Buta 1 rugi kok tidak? Rugi, tapi lebih suka kalau orang buta 2. Itu iri hati. Itu iri hati. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang. Di Jakarta ada, di Trikora ada. Nah itu kita susah membangun itu di situ. Persoalan kita ada di situ, saudara. Bagaimana membangun ini dalam fitnah, dalam iri hati? Tidak bisa, saudara. Paulus menulis surat ini kepada para budak, para hamba. Kenapa saudara-saudara? Kan ini menarik. Perbudakan dimulai ketika Roma menaklukkan banyak sekali wilayah. Dan para tawanan itu yang kemudian dijadikan budak. Saudara jangan pikir budak itu hanya mereka yang pekerja kasar. Tidak. Para dokter, para sekretaris, para guru, dan berbagai-bagai orang dalam profesi mereka dijadikan budak. Saudara-saudara, budak tidak diperkenankan menikah. Tapi kalau hidup seperti suami istri boleh. Anak-anak yang didapat dari hasil hubungan suami istri tanpa pernikahan itu kemudian dijadikan milik dari para tuan. Mereka dapat tenaga kerja lagi. Persis seperti kalau binatang itu dipelihara. Ada lagi yang ada binatang yang beranak, ya itu milik yang tuannya. Untung di sana, saudara. Saya kira ini hal yang menarik dalam surat ini. Kenapa, saudara-saudara? Karena dalam hukum Romawi budak itu tidak disebut manusia. Budak tidak masuk dalam kategori manusia. Budak itu hanya materi, budak itu hanya barang. Dia tidak boleh sama dengan manusia. Ini sebuah tantangan bagi sebuah persaudaraan. Kenapa? Karena tiba-tiba kekristenan masuk di situ.
dan mengarahkan orang supaya mereka mesti hidup sebagai orang-orang bersaudara. Ini tantangan terlalu serius. Dalam sebuah kenyataan sosial di mana tidak mungkin budak bergabung dengan para tuan, tidak mungkin. Tidak mungkin orang-orang yang punya jabatan-jabatan tinggi itu harus bergabung dengan orang-orang jelata, tidak mungkin. Lalu kemudian kekristenan menawarkan itu. Ini ancaman bagi pemerintah, ini ancaman bagi sebuah keadaan sosial waktu itu. Paling tidak saudara, ancamannya adalah jika seorang budak dipaksa bersama-sama dengan tuannya, jangan-jangan budak-budak ini akan jadi malas kerja. Bukan saja itu, jangan-jangan budak-budak ini akan memberontak. Dan saya kira itu sebuah tantangan yang mengerikan harusnya. Dan dalam kondisi seperti itu saudara, persaudaraan itu ditawarkan. Persaudaraan kalau ditawarkan pada kondisi yang aman, pada strata sosial yang sama, tidak terlalu soal. Kekristenan mau dapat dia pun. Iman ini kan bertumbuh di tengah badai, di tengah-tengah tekanan yang serius. Sekarang persaudaraan ditawarkan di tengah-tengah ini strata sosial yang kira-kira begini. Ini hal yang rumit ini. Kalau kita ambil contoh saudara, Onesimus itu budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Kerja tidak kuat di situ, bangun lari, kena tangkap, masuk penjara. Paulus injili dia, terima Tuhan. Setelah diterima Yesus, Paulus bilang kembali ke Filemon, dia bilang tidak bisa. Kalau saya pulang saya susah nanti di sana. Oh tidak, saya tulis surat dulu. Paulus menulis surat. Filemon, yang pulang ini bukan hamba, yang pulang ini orang merdeka, yang pulang bukan budak, yang pulang ini saudara kita yang kekasih. Ketika mereka berjumpa, Filemon panggil Onesimus, mereka makan bersama-sama. Orang-orang heran, bagaimana satu orang tuan bisa menyambut budak yang melarikan diri, mereka bisa makan sehidangan. Lantas orang menjawab, mereka berdua menjawab, Tuhan kami mengajarkan kepada kami hal itu. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan ingin mencari tahu Tuhan macam apa yang berani membuat satu orang yang berkedudukan tinggi menyambut orang-orang yang rendah. Saudara lihat, dalam kerendahan yang besar itulah orang bisa membangun sebuah persaudaraan. Ini tantangan kita. Dengan tinggi hati tidak bisa saudara. Membangun sebuah persahabatan, persaudaraan dengan tinggi hati, saya kira itu pekerjaan sia-sia. Orang yang suka cerita tinggi itu, saya tidak tahu cerita tinggi pakai bahasa di sini apa, tapi kita paham ya, cerita tinggi itu. Yang tinggi-tinggi semua. Saya biasa bilang begini, ada 3 orang, sama-sama tukang mancing, sama-sama tukang cerita tinggi. Lantas mereka 3 bercerita. Yang satu bilang begini, kalau kita pancing di sini, itu kita baru buang 1 mata kail, 3-4 ekor ikan datang sekaligus. Itu kalau pancing di sini. Yang satu tidak mau terima, itu kurang, itu kurang. Kalau kita pancing di sana, itu kita baru buang 1 mata kail. Yang 3-4 ekor ikan tadi, bahwa memang dia punya istri anak sekaligus. Yang satu tidak mau kalah, dia bilang itu kurang, itu kurang. Kalau kita pancing di sana, kita belum buang itu mata kail, kita belum buang, itu ikan-ikan sudah keluar. Dia bilang om pancing kami dulu. Saudara bayangkan, orang-orang dengan yang kira-kira karakter begini bisa hidup sama-sama. Kasih tinggal mereka di satu rumah ukuran berapa lah, 4x6, kasih lepas barang 2 minggu begitu. Saya kira datang mereka sudah baku bunuh itu satu dengan lain. Karena itu tinggi hati tidak bisa dipakai untuk membangun sebuah persaudaraan. Harus kerendahan hati dalam kasih. Lalu kita membaca teks yang luar biasa ini saudara. Pesan-pesannya jelas di situ. Pertama saudara, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Membangun sebuah persaudaraan harus dimulai dengan menyucikan diri. Caranya bagaimana? Taat kepada kebenaran. Banyak orang merasa hidup dalam kebenaran, tapi belum tentu. Kenapa saudara? Saya mulai ya. Ada 2 kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Benar dan betul sama kok beda ya? Beda kok sama? Sama kok beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi kalau 2 kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan menjadi kebenaran. Betul akan menjadi kebetulan. Masih sama artinya? Beda kan? Kebenaran berarti lain, kebetulan berarti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita merayakan Natal di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Yakinnya kebenaran. Saya kira memang kebetulan pas perayaan. Tidak ya ini kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya ganti pertanyaannya. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu ini. Kebenaran Amin. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan?
Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begitu. Di hari kasih sayang ini, di hari kasih sayang, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Kok bisa begitu? Iya. Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu menarik lah. Mungkin karena lurus terus kita bilang sayang, itu ringan saja, tidak terlalu dapat lah. Yang keriting itu menarik kalau dibelai. Sayang itu lebih dapat lah. Kenapa saya mulai dari ini, saudara? Banyak orang sulit menerima dirinya. Banyak orang tidak suka menerima dirinya. Sehingga ada seseorang ketika dia punya kulit lebih putih dari orang lain, dia sombong sekali. Akhirnya yang kulit hitam dia sulit menerima yang dirinya karena kulit hitam. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam menjadi hitam. Jangan harapkan menjadi putih. Mau pakai oker juga tidak bisa. Mau pakai pemutih paling-paling di sini hitam lagi dan kita gelisah. Itu jadi soal. Membangun persaudaraan, saudara, memang harus mulai dari menerima diri. Bagaimana menerima orang lain tanpa menerima diri? Itu sebuah kebenaran. Harusnya begitu. Kalau tidak, saudara-saudara, setiap kali yang kulit putih berdiri di depan itu, yang kulit hitam di situ akan bilang, seperti dia banding-banding apa lagi. Mohon maaf izin, apalagi ibu-ibu. Kami bapak-bapak melihat ibu-ibu, tapi yang ibu-ibu melihat ibu-ibu. Kami bapak-bapak ini kalau duduk begini tiba-tiba ada ibu-ibu cantik masuk, itu serempak kami pun kepala akan begini. Tapi kalau istri di sebelah dan kami lihat begitu akan jadi masalah, kepala tetap, mata yang pindah. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau duduk rame-rame terus ada laki-laki ganteng satu masuk, mereka tidak terlalu histeris lah, ringan. Tapi coba yang masuk itu ibu-ibu. Sendal agak tebal, rok agak pendek, tas agak besar. Saya tidak tahu di Jakarta, orang Kupang itu menarik. Lihat dia punya siku dan bibir. Biasa dia begini. Ringan itu. Satu, kadang-kadang tambah satu. 1, 2. Di Jakarta begitu ada. Di Trikora ada juga. Saudara mesti selesaikan itu, Bang. Kebenaran. Saudara, kebenaran dalam Alkitab itu menarik. Yesus kan menyebut dirinya kebenaran. Kan kasih Kristus yang mau menggerakkan ini persaudaraan. Yesus menyebut dirinya, akulah jalan, aku kebenaran, aku hidup. Kalau dijelaskan panjang lebar lah, tapi coba cepat durasi saya. Ini 45 menit ya, saya atur baik-baik. Waktu Yesus menyebut akulah jalan, dia tidak ingin mengatakan bahwa dia tidur antara dunia dan sorga. Siapa mau masuk sorga silakan injak dia dari kaki sampai kepala masuk sorga, tidak. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 14, dia puncaknya ada di ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Melakukan. Kalau Anda percaya, Anda mesti melakukan. Terus kalau kita tarik itu pada keluarga, saya suka bilang begini. Apa yang Yesus lakukan ketika melihat seorang perempuan bersinah? Supaya kalau nanti pulang ada yang bersinah, uruslah pakai cara Yesus. Ketika perempuan itu bersinah, dibawa kepadanya. Tuhan Yesus bilang begini, siapa merasa diri tidak berdosa, silahkan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Tidak ada. Yesus tanya, don di mana? Dorang supulam, Pak. Yesus ucapkan satu kalimat yang penting. Dia bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada seorang perempuan pendosa ini, Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah nih. Tapi masa depan sekarang mau dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya suami-suami duluan. Hai suami-suami yang ada di sini, yang ada di rumah semuanya. Suami-suami yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Satu saat ketika ketahuan istrimu bersinah, berselingkuh dengan orang lain, bisa urus pakai cara Yesus. Bilang kepada istri, bilang begini, Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berani? Ini kan mengaku percaya Yesus ini. Saudara berani kah? Saya bayangkan kami di NTT itu menarik. Berani ada yang begitu, mereka tidak mungkin bilang, Mama pergilah dan jangan berbuat dosa. Mereka akan bilang, Mama pergilah dan jangan pulang lagi. Sekarang saya mau tanya yang ibu-ibu. Ibu-ibu, saudara mengaku percaya pada Tuhan Yesus. Satu saat ketahuan suamimu bersinah dengan orang lain, berani urus pakai cara Yesus. Bilang kepada suami, Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya yakin itu ketika ibu bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, suami-suami bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak begitu. Ketika ketahuan suaminya bersinah, dia berdiri di depan pintu pakai bahasa Kupang, dia akan bilang begini, lu kira lu sendiri yang bisa?
Jangan lihat umur 40 tahun begini Papa, tapi berapa yang kecewa. Wah ini. Kalau urus yang begini ini kita tidak bisa menggerakkan ini persaudaraan dengan. Ada masalah yang serius di sana. Ya jalan, nanti ada banyak contoh yang Yesus silakan. Kan kita tidak fokus di situ. Ketika Yesus menyebut dirinya, akulah hidup. Hidup ini sesuatu yang terus berubah. Yang bertumbuh, dinamis sekali. Sehingga kita tidak boleh, ada orang yang dia, kalau marah orang itu, memang firman bilang jangan sampai matahari terbenam. Tapi dia bikin permanen itu kemarahan. Matahari sudah terbenam berulang-ulang, tetap dia marah. Bahkan itu orang sudah meninggal dunia pun dia masih marah. Di Jakarta ada. Itu bahaya itu. Saudara, berubah. Hidup ini berubah. Terus menerus. Tapi ada hal-hal prinsip yang tidak berubah. Nah sekarang kita lihat kebenaran. Ketika Yesus menyebut dirinya kebenaran. Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi yang mestinya kalau kita ukur kita mesti tahu kita dalam kebenaran atau tidak. Pertama, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi legal. Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu tidak benar. Kalau saya dan saudara mengaku percaya kepada Yesus yang adalah kebenaran, unsur legalitas ini mesti ada. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa ini dengan Tuhan. Itu kebenaran. Ini persis kalau kita naik motor. Kalau saudara naik motor, ada helm, SIM, STNK, lampu-lampu baik, kaca spion ada. Ada tilang dimanapun saudara tidak takut lewat kan? Kan ikut aturan. Biasa yang jadi masalah itu yang tidak ikut aturan. Kalau lampu tidak ada, SIM tidak ada, STNK tidak ada, tidak pakai helm. Kalau ada polisi berani pergi, berani. Tidak berani kan? Tapi kalau kita lengkap-lengkap, ikut aturan, mereka ada tilang di situ, kita pergi. Orang tidak tahan, kita putar kembali. Hei kenapa kamu putar kembali? Pak, tolong tilang saya ikut aturan. Biasanya jadi masalah itu ganti diikut aturan. Kadang-kadang kenapa aturan itu penting bagi sebuah persaudaraan saudara. Banyak orang ketika dia menyebut Anda salah. Kadang-kadang dia bilang salah tapi tidak didasarkan pada hukum tertentu. Ada orang yang bisa menyalahkan orang lain semata-mata karena itu orang tidak pas dengan yang dia mau saja. Bukan berdasarkan aturan bersama. Kadang-kadang kita suka terhadap seseorang bukan karena kita suka dia berdasarkan sesuatu. Bukan. Mungkin kan kita punya selera sama. Nah kalau begini sulit membangun persaudaraan. Sulit. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moral. Moralitas. Dia bukan legalitas saja. Moralitas. Moralitas itu apa? Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu moral. Kenapa saudara? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas moralitas dan di atas motivasi yang benar. Paulus mengatakan dengan sangat ringan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk. Kenapa? Karena yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Belum tentu. Saya datang saya bisa bilang begini. Shalom. Saudara bisa bilang shalom. Terus saya lewat ada yang jadi yang kelihatan baik belum tentu dibangun. Karena itu kebenaran itu punya dimensi moral. Dia harus ada moral. Kita kelihatan akrab belum tentu hati kita satu. Belum tentu. Kita bisa bersama-sama pakai pakaian seragam segala macam bisa bersama-sama. Hati kita satu belum tentu. Karena itu ditegaskan orang yang tinggal dalam kebenaran mesti punya moral, kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Sebab apa? Sebab ada orang yang pikir lain, omong lain, buat lain, hasilnya kelainan. Jadi saudara ketemu orang kelainan karena tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Di Jakarta ada, makin ke kota itu orang kelainan makin banyak, mungkin stres dengan banyak hal. Ketiga saudara-saudara, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Pakai bahasa sekulernya adalah solidaritas. Saya mesti bersolidar dengan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu solidar dengan saya. Hendaklah engkau saling mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi. Hendaklah engkau melayani. Kenapa? Karena Tuhan lebih duluan. Itu kalau hidup dalam kebenaran kita bisa ukur ini 3 hal ada atau tidak. Tapi saudara saya membayangkan saudara bahwa solidaritas kita orang-orang Kristen ini juga kadang-kadang bermasalah. Solidaritas kita bermasalah. Saya mau tanya kita saudara, ada yang pernah tawar barang di swalayan? Ada yang bisa tawar di swalayan? Di mall-mall tuh ada yang berani tawar barang? Tidak berani kan?
Tidak berani. Berani ada yang tawar, dia bikin malu-malu saja. Ya. Pemilik mall itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Beli di orang kaya tidak tawar. 99.900 kasih 100.000. Dia mau kasih kembali per menit. Kalau dapat sejauh kursi ada itu. Itu beli di orang kaya. Saya tidak tahu di sini. Tapi kita di kampung. Pagi-pagi kalau pergi ke pasar lihat ada nenek-nenek jual sayur. Tawar kok tidak? Kita pun tawar tuh mengerikan. Di orang kaya kita tidak tawar. Di orang miskin ini nenek susah ini. Mungkin pulang dia sudah mati nih karena susah. Itu kita punya tawar itu terlalu. Nenek pakai bahasa Kupang. Nenek sayur berapa? Ini nenek sudah senang. 3.000. Kita sengaja kaget. 3.000. Bisa 9.000. 3.000 jadi 9.000. Ini terlalu betul. Kadang-kadang tambah satu kalimat pendek. Bisa 9.000 kok. Kok nenek dong tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual saya bilang bawah. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari Innova. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi di tas. Rantai salib berat 1 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 memang terlalu betul. Jahat itu. Di Jakarta ada Trikora. Nah ini dia masalah persaudaraan tanpa solidaritas tidak bisa. Karena itu saudara-saudara mulai besok itu tawar sayur balik. Nenek sayur berapa? 3.000. Maaf bisa 3.000. Wah, mantap. Kalau berani tawar sayur 3.000 jadi 3.000 itu hanya 3 kemungkinan. Pertama itu orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat. Pantas dipuji itu. Tapi yang kedua mangkali gila. Atau yang ketiga makam puji mungkin itu. Ya kita tinggal definisikan kita ada di bagian mana. Tapi solidaritas menjadi satu bagian dari orang yang hidup dalam kebenaran. Taat kepada kebenaran. Karena kebenaran Yesus menyebut dirinya kebenaran. Kalau kita mau mengatakan bahwa kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Mesti ini menjadi sebuah ketaatan. Yang kedua saudara-saudara. Supaya kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih persaudaraan yang tulus. Persaudaraan itu serius saudara. Paling tidak kita punya 2 teori tentang persaudaraan. Satu saudara yang punya hubungan darah. Yang satu saudara sebagai bagian dari sebuah persekutuan. Kalau kita mengerucut kepada bagian dari persekutuan. Kita membaca kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Di situ ada seorang imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Saudara mau jadi orang mana kira-kira? Imam, Samaria, Lewi. Mau jadi mana? Samaria, yakin? Yakin saudara bisa jadi Samaria? Kalau saudara mau jadi orang Samaria itu berarti tiap-tiap hari saudara harus duduk di jalan antara Yerusalem dan Yeriko. Tunggu orang kena rampok saudara tolong, tunggu orang kena rampok saudara tolong, tunggu orang kena rampok saudara tolong. Lama-lama tidak ada yang kena rampok saudara yang kena rampok. Ya, tapi tidak apa-apa itu saudara punya kerinduan situ. Saudara. Lantas kemudian datanglah ada seseorang yang dirampok dan dipukul hampir mati di situ. Datang seorang imam, dia tolong kok tidak? Dia tolong. Makanya saudara tidak mau jadi orang Samaria, tidak mau jadi orang imam itu kan? Kenapa? Karena masa imam tidak tolong orang susah. Tapi juga jangan buru-buru. Imam-imam itu kadang-kadang terlalu banyak di bait Allah. Sejak ditabiskan mereka tidak punya, ada yang tidak punya kesempatan melayani malah. Anggaplah dia punya sebuah kesempatan. Lantas dia pergi ketemu orang itu. Kalau dia sentuh itu orang berdarah, apalagi mati, dia najis, dia tidak bisa menjalankan ibadah, dia tidak bisa menjalankan pelayanan. Kalau saudara imam itu ada ketemu orang yang seperti itu, saudara tolong kok tidak? Tolong kok tidak? Kalau saya ya tergantung siapa yang dirampok. Kalau yang dirampok itu janda muda, saya pasti tolong, saya yakin saya pasti. Tapi kalau yang dirampok itu nenek-nenek sudah tua 80 tahun, mungkin saya akan bilang nenek, ini mungkin jalan Tuhan. Tapi saudara tetap mau jadi Samaria itu ya. Lalu datang orang Lewi. Siapa orang Lewi itu? Orang Lewi itu adalah satu kelompok yang memang sengaja dipisahkan untuk urus ibadah di bait Allah. Paling tidak ritual orang-orang Israel. Mereka pun tugas khusus itu. Kenapa aktivitas ritual itu dari pagi sampai petang di situ? Mereka harus selalu siap itu. Anggaplah dalam perjalanan untuk mengurus itu tiba-tiba ketemu orang yang susah itu. Tolong atau tidak? Itu sebuah pertanyaan sangat reflektif. Lalu datang orang Samaria ini. Kenapa orang Samaria ini? Pasti saudara rindu menjadi itu kan?
Tapi orang Samaria ini luar biasa. Kenapa? Kata Samaria yang ditempatkan pada orang ketiga itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena orang Samaria tidak disukai oleh orang Yahudi. Padahal mereka satu garis keturunan. Sama-sama keturunan Yakub. Setelah kematian Salomo terjadi perebutan tahta. Ini serius sekali perebutan ini. Persoalan politik ini menghancurkan mereka semua. Mereka tidak mau bergaul bersama-sama. 10 suku ada di utara, tinggal 2 yang ada di selatan. Pertarungan politik itu serius. Padahal mereka satu keturunan. Waktu Yesus datang mereka baru bertarung kira-kira 700 tahun. Padahal orang bersaudara. Tantangan persaudaraan ini serius ketika politik itu masuk di situ. Ketika satu orang dia ingin supaya dia yang dihargai lebih. Lalu kemudian kita memahami begini. Orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya, bukan saudara. Saudara mau seperti apapun, saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria. Orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita bicara dalam konteks Palestina, kita tahu pasti bahwa mereka tahu Yerusalem itu kota kudus. Berjalan menuju Yeriko, kota terkutuk. Perjalanannya perjalanan Via Dolorosa. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu, Tuhan Yesus menemukan orang-orang yang dirampok hampir mati di situ. Siapakah orang itu? Orang itu adalah saya. Orang itu adalah kita semua yang ada di sini. Kita ditolong dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko. Setelah kita ditolong oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan menitipkan kita di rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu adalah gereja Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka dititipkan di dalam gereja Tuhan. Mestinya dalam konsep ini orang memahami kita orang bersaudara. Siapakah kita? Kita semua nih orang yang tadi dirampok sehabis-habisnya, hampir mati dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Mestinya kalau kita orang-orang bersaudara persis seperti kita di rantau. Kita orang Timur. Mungkin waktu di Kupang kita tidak saling kenal, kita tidak baku dapat, tidak bersayang. Waktu ketemu di sini seolah-olah kita satu tali perut. Mestinya ini yang kita rasa di situ. Orang-orang Batak mungkin di kampung mereka tidak terlalu kenal. Waktu di sini kita rasa sehati sepenanggungan. Kita orang-orang percaya. Mungkin ketika ada di tempat lain selain gereja kita tidak saling mengenal. Mestinya di sini kita bersatu. Amin. Jangan berusaha menghancurkan persekutuan. Karena itu setelah disucikan itu kamu dapat mengamalkan persaudaraan yang tulus. Persaudaraan mesti harus persaudaraan yang tulus. Karena ada yang tadi tidak tulus. Harus memahaminya dalam konteks itu supaya peristiwa Natal ini menggerakkan saya dan saudara untuk menikmati persaudaraan. Atau yang kedua saudara, persaudaraan kita sebagai orang-orang yang betul-betul saudara. Saya bertanya kepada banyak ibu-ibu. Ibu-ibu melahirkan itu sakit atau tidak? Sakit, terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit juga. Kami suami-suami ini hanya dari luar saja kalau bilang Yesus, pengen sudah bilang Yesus saya dia bayangkan kira-kira ini anak muka kayak siapa nanti. Pengen dalam kondisi itu saudara. Setelah melahirkan jam tidur. Anak-anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun kan. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Orang tua tidak pernah tidur gara-gara anak-anak. Jam 2 subuh juga masih ada. Dalam keadaan yang sempoyongan karena tidak bisa tidur itu. Ibu-ibu dipaksa lagi untuk jadi penyanyi. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak lari-lari nyamuk mana mau gigit dia kan tidak. Tapi dalam kondisi ya begitu kita. Saudara bisa bayangkan. Orang tua mengajarkan anak-anaknya bicara satu-satu kata. Suku kata, satu-satu suku kata. Papa, mama. Tapi anak-anak ketika dia mulai besar. Dia mulai tumbuh dewasa. Ternyata dia mulai jarang bicara dengan orang tuanya. Amin. Saya mau tanya saudara, di antara kita masih ada kok yang orang tuanya masih hidup di kampung, masih ada kah? Coba cek ada berapa banyak kali kita telepon mereka sehari. Kita bisa aktif di media sosial 8 jam per hari tapi belum tentu terkoneksi dengan mereka, belum tentu. Orang tua mengajar anak-anak tuh jalan satu-satu langkah. Tapi sayang ketika anak-anak besar mereka mulai tidak suka jalan sama-sama orang tua. Ini sebuah tantangan. Coba mari kita renungkan. Ada banyak orang tua, saya tidak mungkin mengajarkan lebih dari orang-orang tua ini. Tapi saya mengatakan begini.
Apa sih kerinduan terbesar dari orang-orang tua buat anak-anak? Apa sih? Jawabannya ringan saja. Kerinduan terbesar dari orang-orang tua buat anak-anaknya adalah mereka mau supaya anak-anak ini hidup berdampingan dengan baik. Mereka biasa bilang, kalau pakai bahasa aku bilang, kawin orang baik-baik ya. Ingat kamu kakak adik jangan bertengkar. Kan itu kerinduannya begitu. Saya kira itu menjadi catatan buat kita. Ketiga, terakhir. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kata dasarnya, kasih. Tapi kasih itu apa? Kasih itu saya membayangkan luar biasa. Beberapa hari yang lalu ketika saya berkhotbah tentang kasih, kalimat ini menjadi penting. Kasih ialah sebuah kebaikan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun, itu namanya kasih. Kebaikan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun juga, itu kasih. Koma di situ, ada lanjut. Kasih tidak bisa berubah menjadi kebencian, tidak bisa. Kasih tidak bisa berubah menjadi kebencian. Kita ketemu banyak kondisi di mana ada orang, kenapa terlalu marah dia? Pak, dulu saya terlalu mengasihi dia. Dulu saya terlalu mengasihi. Tapi setelah dia berselingkuh ini, saya lihat dia punya muka itu. Kasih ini telah berubah menjadi kebencian. Saudara tidak sementara mengasihi. Karena kasih tidak boleh terpatahkan oleh apapun. Kasih juga tidak bisa berubah menjadi kebencian. Kalau mengasihi, ya mengasihi saja. Orang mengasihi tanpa alibi. Tidak bisa dengan alasan. Mau mengasihi saja. Mau memberi saja. Mau melakukan saja. Tidak boleh ada alasan. Itu kasih. Sekarang praksisnya menarik. Saudara boleh jawab. Kita lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain? Mengasihi diri. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti kalau orang tidak mengasihi dirinya, tidak mungkin dia mengasihi orang lain. Amin. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau pendeta Manobe benci sama pendeta Victor, yang rugi pendeta Manobe atau pendeta Victor? Manobe rugi kan? Kenapa? Setiap kali melihat Pak Victor punya wajah, saya senang kok tidak? Tidak senang. Setiap kali orang bicara Pak Victor punya kebaikan, saya pasti senang kok tidak? Setiap kali beliau bilang selom Pak Manobe, saya pasti senang kok tidak? Kalau saya sayang saya pun diri, saya harus berhenti membenci Pak Victor. Amin. Pertanyaan reflektifnya adalah, ada orang yang kita tidak suka? Ada kok. Dia ada duduk di sini. Coba lihat dia. Saudara lihat saya semua ini. Ini kalau mengasihi diri, kita pasti tidak mau hati kita. Kan orang mengasihi dirinya dia tidak mau terluka. Siapa mau melukai dia pun diri? Orang kalau mengasihi dirinya dia tidak mau pusing dengan apapun yang bikin rusak. Dia benci kepada orang lain itu mengganggu dia. Saudara bayangkan kalau kita benci orang kalau besok dia beli motor. Kita pikiran kan? Kita suruh orang tanya, cek dulu. Yuk, dia kredit kok cash itu. Kita pusing itu. Kalau kita benci orang, kita hidup tidak sehat. Karena itu saudara-saudara, pernyataan ini penting. Ada himbauan, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Tapi untuk kita bisa saling mengasihi, saya harus mulai dari saya mengasihi saya sendiri. Harus. Dalam mengasihi diri saya itu ya saya bisa berjumpa dengan orang lain. Untuk itu. Ini semua datang dari mana? Mestinya datang dari perjumpaan pribadi kita dengan Kristus yang menggerakkan kita. Gerakan untuk mengasihi harus sebuah gerakan yang tulus, ikhlas dari hati keluar. Saya merasa kadang-kadang kita punya kasih itu kasih yang pencitraan sekali. Saya bayangkan, kami ini ikut-ikut acara, saya lihat separuh bilang begini, Bapak Gubernur, Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Kata-katanya hormat, tapi apakah memang dia menghormati? Belum tentu kan. Bapak Ibu Pendeta yang kami kasih, betul-betul kasih. Drama. Lalu kita mau hidup dalam kepalsuan sampai kapan? Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Pengampunan satu paket dengan pendamaian. Itu kasih. Orang tidak bisa bilang dia mengampuni tapi dia tidak berdamai. Di mana ada pengampunan di situ mesti ada pendamaian. Tapi saudara dari realitasnya ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Contoh, orang yang mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia selalu bilang begini. Untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Mau marah buat apa? Kita sudah tua-tua begini marah orang buat apa? Kalau dia mau datang silakan, rumah ada. Tapi untuk saya mau pergi ke dia biar sah biar. Pernah dengar itu kalimat?
Atau sendiri omong. Mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang sebaliknya, mau berdamai tetapi tidak mau mengampuni. Itu biasa terjadi di anak-anak. Anak-anak itu kalau main kelereng, mereka bertengkar, mereka berkelahi. Orang tua datang, damai, damai. Itu kau sudah. Ayo damai. Itu dia mau jabat tangan tapi caranya cium. Kalau kami di NTT itu kan cium hidung, itu cium sabu itu fenomenal itu. Cium. Itu saudara itu. Kalau engkau ada susah, saudara yang tolong. Dia cium tapi tidak ikhlas itu. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Kalau kita membangun persaudaraan, dua hal ini untuk menyatakan kesungguhan dari sebuah kasih, pengampunan, pendamaian. Kenapa saya bicara pengampunan di poin akhir, saudara? Paling tidak ada dua hal. Pertama, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak pantas untuk diampuni. Ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang. Itu bicara soal keseimbangan. Tuhan, kalau saya mengampuni seseorang 2 kali, saya dapat hak untuk diampuni berapa kali? Tapi kalau saya tidak mengampuni seseorang, maka saya harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong jangan ampuni saya, karena saya belum mengampuni dia. Kedua, kenapa pengampunan menjadi salah satu topik penting dalam membangun sebuah persaudaraan? Karena tiap hari kita ketemu orang. Semakin banyak kita ketemu orang, makin banyak orang tidak memuaskan kita punya hati. Siapa yang tugas tiap hari memuaskan kita punya hati? Coba kasih tahu saya. Tidak ada kan? Semakin banyak orang yang kita ketemu, makin banyak orang tidak memuaskan kita. Dan salah satu syarat terbaik untuk menangani hal ini adalah pengampun. Kita di rumah yang suami 1, istri, di rumah istri berapa? 1 Iya. Suami 1, istri 1, anak 2 saja, 1 bisa bikin marah. 1 itu. Apalagi kita keluar dalam komunitas-komunitas. Kalau hati tidak luas untuk mengampuni, sulit kita membangun sebuah persaudaraan. Tuhan memberkati kita.